Halo teman-teman, perkenalkan namaku Stefanus Cahyo Wicaksono. Aku sebagai mahasiswa baru Universitas Diponegoro. Nomor 3 digit tim terakhir aku itu 028. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pelajaran dasar pemrograman kita. Nah, apa sih tentang apa itu variabel ya? Jadi bayangin ya, saat kamu ketemu orang baru dan mereka kasih tahu namanya, kamu pasti langsung menyimpan nama itu bukan di ingatan kamu. Nah, kenapa? Supaya saat nanti kamu butuh, kamu bisa memanggil nama itu lagi. Nah, jadi variabel itu persis seperti itu teman-teman, tapi di dalam dunia pemrograman. Definisi variabel tersebut itu seperti tempat di memori komputer yang berfungsi untuk menyimpan sebuah nilai. Kita bisa kasih nama ke tempat penyimpanan itu, entah nama, entah apapun, entah seperti ulang tahun atau apapun dan lain-lain, pokoknya ke tempat penyimpanan. Jadi gampang banget buat kita mengakses, mengubah, atau bahkan menghapus nilai yang sudah kita siapkan. Ini bisa bikin variabel ini juga bisa bikin kode kita itu menjadi lebih fleksibel dan mudah diatur. Jadi sebagai contoh variabel ya, gini deh, biar lebih gampang dipahami, kita ambil contoh variabel dari kehidupan kita. Saat kita yang pertama itu saat kita sedang mengisi dokumen penting ya teman-teman. Kan saat mengisi kita pasti butuh nama. Nah, nama kamu semisal Budi, itu disimpan pasti di dalam ingatan kita kan, nama kita Budi. Oh, nama kita Budi. Oh, tanggal lahir kita 12 Januari 2006 atau apa. Nah, itu kan udah pasti sudah disimpan di dalam ingatan kita. Nah, jadi yang disimpan di dalam ingatan kita itu adalah nilai dari variabel. Nah, untuk di pemrograman komputer itu kita bisa nulis seperti nama sama dengan Budi. Nah, contoh yang kedua itu nomor ponsel ya teman-teman. Nomor ponsel sendiri kan pasti teman-teman banyak yang ingat ya teman-teman. Itu juga salah satu variabel yang sudah kita simpan di ingatan kita. Nomor ponsel itu sendiri merupakan nilai dari variabel yang kita bisa tulis sebagai nomor ponsel 08 berapa itu. Pokoknya seperti itu. Jadi intinya variabel itu adalah wadah atau kotak di dalam komputer, tempat kita menyimpan berbagai jenis informasi, baik itu teks, angka, atau data yang lainnya, supaya bisa kita gunakan berulang kali dalam program. Gampang banget bukan? Nah, jadi gimana? Udah kebayangkan kenapa variabel itu penting banget di dunia pemrograman? Nah, jadi dengan belajar variabel, kita akan memahami mengapa kita memerlukan variabel, apa itu variabel, dan bisa menggunakannya dengan program Scratch dan Python. Kita juga akan berlatih dengan tantangan dan proyek yang pasti sangat menyenangkan ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekarang kita akan mencoba mempraktekkan apa itu variabel dengan menggunakan aplikasi Scratch ya teman-teman. Jadi pertama, saat kita memulai dengan Scratch itu pasti kita akan menggunakan sebuah blok yang berwarna kuning ini ya teman-teman. Ini sebagai event atau sebagai penanda teman-teman untuk kita sebagai awalan untuk program kita. Jika bendera hijau yang ini dekat, maka programnya akan berjalan. Nah, untuk langkah kedua itu adalah untuk menanyakan apa itu namamu, seperti dasar-dasar Scratch ya teman-teman. Dasar-dasar algoritma yang kita dapatkan di materi sebelumnya, yaitu tentang menanyakan nama. Nah, selanjutnya, jadi variabel itu kan memiliki kegunaan sebagai wadah untuk informasi ya teman-teman. Ini sebagai contoh, saya sudah menambahkan variabel untuk username teman-teman di sini. Ini kalau semisal kita mau menambahkan variabel lagi boleh. Sebagai contoh, nama variabelnya itu adalah makanan kesukaan. Nah, jadi kenapa? Alasan kan ini kan makanan kesukaan ya teman-teman. Nah, ntar kalau semisal sudah ditambahkan variabelnya, sudah dicentang semua, itu bakal muncul di bagian atas ini teman-teman. Nah, seperti ini contohnya. Ada makanan kesukaan, user egg, dan username. Nah, jadi bagaimana sih cara variabel menyimpan data kita ya teman-teman? Sebagai contoh ini kan what is your name, itu adalah wadah untuk informasi yang kita dapatkan. Misal kita menulis Budi. Lihat,
Ini di username ini akan berubah ya teman-teman, menjadi sesuatu informasi yang telah kita tanamkan di otak kita, sebagai contoh di kehidupan sehari-hari yang tadi. Nah, sedangkan untuk di komputer itu sendiri, itu akan membuat komputer itu menyimpan informasinya. Sebagai contoh lagi, kita akan membuat lagi kita coba ini ya, kita pasangkan ini set favorite animal. User egg-nya kita hapus dulu, user egg-nya. Oke. Oke. Jadi untuk yang baris keempat ini adalah untuk favorit animal ya teman-teman. To dog. Oke. Ini kita lepas saja deh, ini biar kita menggunakan coba makanan kesukaan. Apa makanan kesukaanmu? Kita akan ganti variabel ini ke makanan kesukaan. Dan untuk disimpan ke dalam programnya, apa itu makanan kesukaan kita. Jadi mari kita coba ya teman-teman. Apa makanan kesukaanmu? Jadi orang itu bertanya supaya agar dia mengetahui apa makanan kita, dan saat kita sudah memberikan jawabannya, dia akan menyimpan informasi tersebut dan tetap akan tersimpan di otaknya. Dan itu adalah variabel ya teman-teman, sebagai wadah untuk informasi. Coba kita isi dengan makanan kesukaanku, pisang. Tuh, ini adalah sebuah konsep bagaimana sih variabel itu. Nah, jadi variabel itu sendiri sebagai wadah untuk informasi. Kita tadi sudah memberikan informasi tentang nama, sudah memberikan informasi tentang pisang. Jadi, ini diibaratkan yang di bagian sini sebagai otak kita ya teman-teman. Jadi otak kita akan menyimpan informasi yang sudah kita dapatkan. Dan kita bisa menggunakan ini berkali-kali karena kita sudah menyimpannya di otak kita teman-teman. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh apa sih variabel itu dan bagaimana sih definisi variabel itu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kita baru saja melihat apa itu variabel, cara membuatnya, dan bagaimana cara menggunakannya di program kita. Nah, sejauh ini kita itu hanya menggunakan teks seperti contoh what is your name, how old are you, hello, your favorite animal, dan lain-lain. Nah, jadi teks-teks ini itu disebut sebagai string. Di dalam pemrograman terdapat 3 tipe data, dan itu semua sangat penting. Yang pertama, itu ada string, yang sebagaimana kita tahu bahwa ini adalah sepotong teks. Dan yang kedua itu adalah tipe data angka. Dan yang ketiga itu adalah tipe data dengan angka koma. Nah, jadi saat kita sedang berprogram, saat kita coding sendiri, kita akan bekerja dengan angka, dan kita bisa membuat variabel dan menyimpan banyak angka di dalamnya. Nah, sekarang mari kita buat variabel baru untuk melihat bagaimana itu. Sebagai contoh, kita membuat ini ya teman-teman. Kita akan membuat how old are you. Nah, yang ini ya teman-teman, sudah ditulis di sini. Jadi sebelum kita mulai, kita jangan lupa menampilkan itu ya teman-teman, menampilkan variabelnya. Nah, oke. User egg, oke. Makanan kesukaan favorite animal, oke. Variabelnya kita tata supaya bisa dilihat. Oke, jadi kita mulai dari baris pertama dan kedua. Itu bisa kita pahami sebagai untuk awalan dan menanyakan apa itu namamu. Yang kedua adalah set username, untuk dimasukkan ke dalam wadah informasi di komputer kita atau variabel itu. Sudah itu, kita akan menanyakan how old are you dan menunggu. Nah, untuk jawaban sendiri. Nah, jadi teman-teman, perbedaan angka tadi sama string, angka atau int ya teman-teman. Angka atau int atau integer ya teman-teman. Jadi itu merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat teman-teman. Sebagai contoh, ini 45 ini sebenarnya ini adalah integer teman-teman, atau int, karena itu merupakan sebuah bilangan bulat. Cuman
Karena ini kita masukkan sebagai teks. Ini dengan hello dan lain-lain, ini adalah teks ya teman-teman, atau bisa kita sebut sebagai string. Itu adalah yang pertama. Yang pertama itu string, yang kedua adalah integer atau angka, bilangan bulat, itu bisa minus bisa plus. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah float atau bilangan desimal. Nah, bilangan desimal itu sendiri juga bisa plus atau minus teman-teman. Sebagai contoh, kita akan memasukkan suhu. Kita tambahkan dulu make variable baru ya teman-teman. Suhu. Nah, kita masukkan suhu, oke. Nah, jadi ini set suhu to, kita masukkan dalam bentuk derajat ya teman-teman. 13,5 derajat. Ini bisa main bisa plus. Nah, saat kita masukkan suhu di awal ini, itu akan yang baris kedua ini akan dieksekusi terlebih dahulu teman-teman. Sebagai contoh, kita mulai dari awal ya teman-teman. Tuh, suhunya ini langsung berubah ya teman-teman, 13,5, dan langsung menanyakan what is your name. Kita akan tulis nama kita, Budi. Nah, jadi nama Budi sendiri ini merupakan string teman-teman, yang merupakan sebuah potongan teks. Itu adalah string, tipe data yang pertama. Nah, untuk how old are you, itu adalah integer. Karena apa? Itu merupakan bilangan bulat. Contoh, umurnya itu 18. 18 merupakan bilangan bulat ya teman-teman. Oh, ini 45 karena belum kita ubah teman-teman. Ini kita kasih answer dulu. Oke. Coba kita ulang lagi. What is your name? Budi. How old are you? Nah, 25 aja deh, 25. Nah, lihat. Ini informasi di dalam otak kita akan berubah teman-teman, dan akan men-save-nya. Ini adalah contoh variabel. Selanjutnya, your favorite animal is ICO. Ini nggak bisa ICO. Oke, nggak apa. Jadi ini adalah sebuah variabel yang sudah kita simpan teman-teman. Dan ini kita belum memasukkan favorit animalnya teman-teman sebenarnya. Ini kita cabut dulu nih. Salah ini. Ini apa? Kita belum mendapatkan informasi sama sekali, dan itulah yang membuatnya 0. Nah, selanjutnya. Nah, jadi teman-teman terdapat 3 tipe data ya teman-teman. Yang pertama itu ada string atau potongan teks. Yang kedua itu ada integer atau angka, bilangan bulat itu sendiri. Bisa main, bisa plus. Yang ketiga itu float atau bilangan desimal. Itu juga bisa minus, bisa plus. Sebagai contoh suhu tadi ya teman-teman. Suhunya 13,5 itu merupakan float karena itu adalah bilangan desimal. Nah, teman-teman, jadi sekarang kita akan mencoba pemrograman variabel di Python ya teman-teman. Jadi yang pertama-tama kita akan melihat yang sudah kita tulis itu, yang sudah saya tulis itu adalah name sama dengan input what is your name. Jadi name sendiri adalah variabel ya teman-teman. Variabel ini akan menyimpan data kita ke komputer, dan sebelum dia menyimpan, dia pasti akan menanyakannya kepada kita. Dan nanti dia akan keluar dengan print hello plus name plus tanda seru. Terus itu hanya untuk tambahan ya teman-teman. Nah, sekarang untuk 3 tipe data yang tadi ya teman-teman. Jadi kita akan menggunakan int atau integer, itu adalah untuk mengeluarkan bilangan bulat. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan user age ya teman-teman. Nah, jadi user age sama dengan int input how old are you. Nah, untuk future user age sendiri adalah ini adalah seperti penambahan-nambahan plus 10, gabungan dari tambah-tambahan ya teman-teman. Nah, saat sudah itu nanti bakal di print dengan in 10 years you will be str future user age. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, ini kita akan mulai seperti ini. What is your name? Itu Johnny. Nah, jadi teman-teman, di sini stringnya itu adalah yang ini ya teman-teman, stringnya.
what is your name itu string. int itu yang berupa angka nanti teman-teman. Sebagai contoh yang 10 ini juga int. Dan int itu ini kalau how old are you ini kalau semisal kita memberikannya huruf ini nanti tidak akan terbaca teman-teman. Sebagai contoh ini kita coba memasukkan dalam sebuah angka dulu ya teman-teman. Kita akan tambahkan angka dulu 23. Nah, in 10 years you will be 33. Itu adalah future user age atau tambah-tambahan di dalam Python ya teman-teman. Itu menggunakan input dan outputnya teman-teman. Dan inputnya ini pasti integer yaitu bilangan bulat. Kita tidak akan bisa menggunakan huruf ataupun bilangan koma yaitu float. Kita akan coba lagi teman-teman. Oke, kita coba asal ya. Nah, kita akan coba dengan menggunakan huruf ya teman-teman. 1. Nah, lihat ini yang akan terjadi ya teman-teman. Jika kita tidak menggunakan sebuah fungsinya ini dengan benar. int kan fungsinya hanya untuk menggunakan bilangan bulat ya teman-teman, bukan menggunakan huruf. Kalau menggunakan huruf itu menggunakan string. Nah, jadi kalau kita semisal ini kita ganti ke string, ini bakal bisa dengan menuliskan how old are you-nya itu 1. Nah, bahkan kalau kita menggunakan string juga itu sebenarnya bisa, cuma kita juga bisa menggunakan angka sih, cuman tuh itu tidak sesuai fungsinya gitu teman-teman. Yang dimana fungsi string sendiri itu adalah sebagai untuk teks, bukan sebagai angka. Ini yang tadi teman-teman. Nah, invalid literal for in with base 10 1. Nah, seperti itu teman-teman. Itulah pentingnya menggunakan fungsi yang sesuai ya teman-teman. Nah, setelah itu akan ada future user age. Oke, jadi ini adalah contoh jika kita tidak menggunakan fungsi dengan sesuai fungsinya sendiri ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk juga ke yang dimana kita ketahui sebagai ini apa namanya, akan kita ketahui sebagai komen. Nah, komen sendiri ya teman-teman itu memiliki beberapa itu sih teman apa namanya, beberapa fungsi yang sangat penting bagi kehidupan kita. Nah teman-teman, jadi setelah tadi kita mengetahui apa itu string, int dan float, nah sekarang juga di fungsi Python itu juga ada satu lagi ya teman-teman yang paling penting. Dan ini sangat membantu banget buat para programmer ya teman-teman, yaitu adalah comment. Nah, comment sendiri dimaknai dengan sebuah tanda pagar atau crash juga pagar. Seperti ini teman-teman, sebagai contoh. Saya akan menulis di halaman pertama. Nah, pagar seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi apapun yang kita tulis sebagai pagar di sini, kalau kita menuliskan kata untuk menanyakan nama dan umur user. Nah, seperti ini. Saat kita play tidak akan ada error atau apapun karena komen sendiri itu tidak akan terbaca oleh Python. Nah, jadi dia hanya untuk membantu menjelaskan maksud kode. Sebagai contoh, ini kan kalau semisal kita sebagai programmer awal tanpa mengetahui apa maksud kode-kode itu dan tiba-tiba langsung kayak name sama dengan input what is your name, kita kan pasti akan bingung kan apa maksud kode tersebut. Nah, jadi kita para programmer itu bisa menggunakan crash itu tersebut atau komen untuk menjelaskan apa maksud dari data yang kita tulis. Sebagai contoh kan ini untuk menanyakan nama dan umur user ya teman-teman. Nah, setelah itu kita beri contoh lagi untuk kita tambahkan ini sebagai untuk menanyakan umur user dan menambahkan 10 tahun ke umur user. Nah, jadi ini bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwa komen itu memiliki fungsi untuk menjelaskan maksud dari kode. Dan sebenarnya ini tuh bukan hanya untuk menjelaskan loh teman-teman. Ini tuh juga sangat membantu bagi para programmer lain
yang semisal tidak mengetahui apa maksud dari kode tersebut. Bayangin aja kita sebagai programmer pemula tiba-tiba dikasih user int input tanpa kita mengetahui apa itu int, apa itu input, dan apa yang dimaksud dengan program-program itu, coding itu kan itu sangat aduh kayak kesusahan ya. Nah itu ini adalah salah satu fungsi dari comment, yaitu untuk menjelaskan maksud kode dan membantu para programmer lainnya. Dan ini juga bisa membuat struktur kode itu menjadi lebih jelas ya teman-teman. Sangat jelas, karena itu menjelaskan dan kita memberikan kodenya, itu akan membuat seperti itu. Nah setelah itu ini juga bisa kita gunakan juga untuk dokumentasi fungsi ya teman-teman. Dokumentasi fungsi itu seperti ini teman-teman. Sebagai contoh, int hanya untuk angka, bukan untuk huruf. Ini bisa kita tulis untuk memperingatkan programmer-programmer lain yang misalnya mereka tidak tahu apa fungsi int itu tersebut. Supaya mereka semisal aduh ini kok saat mereka mencoba menggunakan kode kita dan mereka tiba-tiba bingung kenapa kok tiba-tiba tidak bisa karena mereka memasukkan huruf teman-teman. Jadi mereka bisa melakukan debugging dengan mudah dengan sebuah saran yang kita tuliskan di komen kita, yaitu crash ini teman-teman. int hanya untuk angka. Oh nih ini saya kurang satu nih. Untuk angka dan bukan huruf. Nah, jadi kesimpulan dari komen ini memang sebenarnya sangat penting banget sih di dunia coding karena ini sangat membantu ya teman-teman. Bukan hanya untuk memperingatkan tapi juga meningkatkan kesenangan dalam programmer karena itu mereka jadi tahu sih apa yang dimaksud dari kode tersebut teman-teman. Dan ini membantu membantu satu sama lain programmer kan pasti sangat menyenangkan teman-teman. Dan ini juga kan yang tadi saya jelaskan, komen ini juga tidak akan terhitung oleh sistem ya teman-teman. Kita coba lagi aja. What is your name? Kita kasih nama Gogi. Nama Gogi. Hello Gogi, how old are you? Nah ini kan kita sudah nyampai ke Hello Gogi. Yang ini yang baris ketiga ya teman-teman. Ini yang 4-5 nya di skip karena kita menambahkan crash. Sebagai contoh, kalau kita tidak menambahkan crash, itu akan seperti ini teman. Nah ini akan terbaca ya teman-teman, terbaca oleh sistem. Dan saat kita ngeplaynya, saat kita ngerun, how old are you? 24. Nah, sebentar ya teman-teman. Nah ini akan syntax error, invalid syntax. Ini karena tiba-tiba ada data tanpa sebuah fungsi-fungsi di Python itu sendiri teman-teman. Ini not defined. Jadi kita beli ini aja. Nah akan menjadi comment. Kita lanjut lagi, kita ulang lagi. Gogi 24, jangan lupa menggunakan angka teman-teman karena ini int. Dan akan ditebak in 10 years you will be 34. Nah, halo teman-teman, sekarang kita akan mencoba dengan masalah yang lebih kompleks ya teman-teman. Tadi kan kita hanya menggunakan tentang bagaimana menanyakan umur dan bagaimana penambahannya ya teman-teman, yang tadi menggunakan user X sama future user X ya teman-teman. Nah sekarang kita akan menggunakan yang lebih kompleks lagi ya teman-teman. Nah jadi di dalam pemrograman itu tuh, jika kita menemukan masalah yang lebih kompleks, maka kita akan menggunakan algoritma yang lebih kompleks juga teman-teman. Jadi sebab ini kita akan menggunakan jawaban dari, kita akan menghitung bagaimana berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk belajar setiap hari. Setelah itu yang kedua, berapa banyak waktu yang akan kita punya untuk belajar setiap weekend day atau Sabtu Minggu ya teman-teman. Nah ini berapa banyak jam yang akan kita dapat dari belajar setiap bulan. Nah ini lumayan rumit ya teman-teman, tapi kita pasti bisa cara mengerjakannya, oke? Jadi yang pertama-tama itu kita perlu untuk mengumpulkan data dulu teman-teman. Nah untuk mengumpulkan datanya itu kita membutuhkan variabel, yang dimana variabel itu wadah untuk informasi yang dibutuhkan oleh komputer kita teman-teman. Jadi untuk kita mendapatkan datanya, kita memerlukan pertanyaan.
Kita akan mulai dari yang ini teman-teman. When bendera hijau diklik, bendera hijau yang ini ya teman-teman, maka akan menanyakan X how many hour do you sleep per day. Nah, jadi berapa banyak waktu kamu akan tidur per hari ya teman-teman. Nah, ini saat kita isi, ini kita akan mendapatkan jawaban yang pertama untuk menghitung berapa banyak waktu yang kita punya untuk belajar ya teman-teman. Jadi waktu untuk belajar itu 24 jam itu dikurangi oleh jam tidur, jam bekerja, dan jam relaksasi teman-teman. Nah, jam bekerjanya ini teman-teman itu kita akan masukkan seperti makan terus buang air kecil sama ke toilet dan lain-lain ya teman-teman. Itu sudah jadi satu teman-teman. Oke. Nah, jadi setelah itu kita kembali lagi ke baris keempat teman-teman. Kita membutuhkan untuk berapa banyak waktu yang kita punya untuk bekerja, yang kita gunakan untuk bekerja dalam per hari teman-teman. Nah, jadi untuk berapa banyak waktunya ini langsung kita tanyakan ke dalam orangnya untuk menemukan data ya teman-teman. Kita masukkan how many hours do you work per day, include to commute and wait. Jangan lupa nih menggunakan and wait ya teman-teman, supaya datanya kita nanti bakal kebaca. Nah, setelah itu yang kelima, kita membutuhkan berapa banyak waktu per hari yang kita gunakan untuk relaksasi. Nah, itu kita tanyakan juga teman-teman. Kita menggunakan variabel yang ini, kita masukkan ke sini, bakal ada muncul seperti ini supaya komputer itu bisa mendatanya. Dan supaya komputer itu bisa menyimpannya ke dalam komputernya. Seperti halnya otak kita yang kita sudah menyimpan nama, tempat lahir, nomor HP, password email, dan lain-lain ya teman-teman. Ibaratnya seperti manusia seperti itu. Dan untuk komputer sebenarnya lebih kompleks dan lebih mudah sih. Karena komputer itu datanya itu permanen ya teman-teman. Kecuali jika datanya dihapus atau hilang. Nah, selanjutnya sesudah kita memasukkan ini semua, memasukkan semua pertanyaan, kita akan masuk ke set work available hour. Nah, yang ini sendiri teman-teman. Ini adalah hasil tuh 24 jam itu dikurangi sleeping hour plus working hour yang tadi kita berapa banyak waktu yang sudah kita isi di data ya teman-teman. Setelah itu weekday relaxing hours jam. Nah, ini lihat ya teman-teman, ini weekday available, berarti weekday itu per hari libur ya teman-teman, per hari libur ya weekday ya teman-teman. Jadi kita tadi membutuhkan 3 jawaban ini ya teman-teman. Yang pertama untuk per hari, per weekend, dan total jamnya itu per bulan. Nah, jadi kita membutuhkan semua itu. Yang pertama untuk per hari kan ada 24 ya teman-teman. Kita langsung kurangi dengan jam tidur dikurangi jam kerja dikurangi jam relaksasi. Setelah itu untuk per weekend itu juga akan kita kurangi dengan jam tidur, jam relaksasi juga. Nah, setelah itu untuk total dari ini, total semua ini atau per setiap minggunya itu gunakan weekday available hours ditambah dengan weekend available hours ya teman-teman. Nah, sebagai contoh saat kita start ini ya teman-teman, kita akan coba start. How many hours do you sleep per day? Kita akan tulis sebagai manusia normal, itu yang bagusnya itu 8 jam ya teman-teman. Nah, langsung tertulis di sini ya teman-teman, sleeping hour 8 jam. Nah, itu kita tulis how many hours do you work per day? Kita bekerja itu paling lama sebagai mahasiswa ya paling cuman berapa ya, 6 jam sih kayaknya, 6 jam aja sih, 6 jam cukup ya, 6 jam ya paling banyak ya, 6 jam. How many, ini relaksasinya kita kan sebagai mahasiswa ambisius yang sangat ambisius, kita kasih relaksasi sedikit aja, 2 jam aja cukup sepertinya. Nah, selanjutnya how many hour per week and day do you want to relax? Nah, ini nih per week and day ya teman-teman. Aku sih maunya sih 5 jam sih teman-teman per week and day nya. Nah, sekarang ini akan menjawab teman-teman. Oke, jadi yang pertama
kita memiliki weekday untuk belajarnya. Weekday-nya itu ada 5 jam. Banyak juga ternyata kita, teman-teman. Dan untuk weekend-nya kita memiliki waktu 8 jam per hour. 8 jam ya. Keren juga ternyata. Nah, untuk total 4, nah untuk per bulannya, per weeknya ya, teman-teman. Untuk per weeknya kita punya 41. Nah, seperti itu ya, teman-teman, untuk contoh dalam menggunakan Netflix-nya dan algoritma untuk menyempurnakan algoritma kita dengan masalah yang lebih kompleks ya, teman-teman. Jadi Netflix itu sendiri sebenarnya untuk kita ngeprogram dengan menggunakan blok, tapi ini juga bisa membantu kita dalam membangun algoritma kita, teman-teman. Seperti itu. Nah, teman-teman, setelah kita tadi sudah menggunakan Scratch ya, teman-teman. Sekarang kita akan menggunakan pemrograman teks, yaitu Python. Kita akan menggunakan masalah yang sama yang tadi, yang lebih kompleks yang tadi ya, teman-teman, yaitu menanyakan untuk mencari waktu untuk belajar dari dari weekday, weekend, sama total semuanya, yaitu each week ya, teman-teman. Seperti contoh di Scratch ini, teman-teman, yang tadi, teman-teman. Ini kita manifestasikan ke Python. Nah, jadi yang pertama-tama kita akan menanyakan user itu waktu tidur, bekerja, dan waktu istirahat. Nah, yang pertama kita harus menanyakan dulu waktu tidurnya, teman-teman. Jadi yang pertama di baris kedua ini, teman-teman. Kenapa kita nggak baris pertama? Karena itu sudah saya kasih dengan komen, teman-teman. Jadi sleeping hours di sini menggunakan float. Nah, kenapa kita menggunakan float dan bukan int? Jadi ini tuh karena kita menghitungnya dalam jam ya, teman-teman. Nah, jam sendiri kan ada kayak 1 jam 20 menit, 1 jam 30 menit, dan ada komanya, teman-teman. Nah, itu jadi kita menggunakan float dan bukan menggunakan int tadi. Soalnya int kan hanya bilangan bulat doang, teman-teman. Jadi kalau misal kita menggunakan bilangan bulat doang, nanti menitnya itu tidak akan terdeteksi, teman-teman. Yang terdeteksi cuma jamnya aja. Nah, itu alasan kenapa kita menggunakan float ya, teman-teman. Jadi selanjutnya, how many hours do you sleep every day? Itu untuk menanyakan ya, teman-teman, untuk menanyakan ke usernya ya, teman-teman. Setelah itu bakal ada inputnya juga. Setelah itu kita lanjut ke working hour. Berapa banyak kamu bekerja setiap hari? Nah, ini float juga ya, teman-teman, karena jam itu enggaknya ada jam aja, tapi juga ada menit ya, teman-teman. Kita inputkan juga supaya nanti si user tuh bisa mengisinya dan akan disimpan oleh komputer dalam yang merupakan variabel ya, teman-teman, itunya. Variabel sebagai wadah dari informasi ya, teman-teman. Ingatkan lagi biar kita nggak lupa. Nah, selanjutnya kita akan mencari di relaxing hours-nya, itu menggunakan float juga karena jam ya, teman-teman. Berapa banyak jam yang yang dibutuhkan untuk per weekend day ya, teman-teman. Ini sangat-sangat penting ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke perhitungan jam yang tersedia untuk belajar. Nah, untuk menghitungnya sendiri ya, teman-teman, kita membutuhkan kayak yang pertama kita akan mencari weekday available hour ya, teman-teman. Berapa banyak jam yang kita butuhkan untuk belajar di weekday, teman-teman. Nah, jadi 24 jam dikurangi jam tidur, dikurangi jam bekerja, dikurangi relaksasinya juga, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita untuk weekendnya, kita akan mencari weekendnya juga, teman-teman, yaitu 24 dikurangi jam tidur, dikurangi jam relaksasinya. Setelah itu kita juga ke total available hour, atau di setiap minggunya tuh kita dapat berapa jam untuk belajar ya, teman-teman. Jadi caranya tuh weekday hours yang tadi di atas ini jawabannya, teman-teman. Terus ditambahkan dengan weekday available hour. Nah, setelah itu kita lanjut ke mencetaknya, teman-teman. Jadi kan ini kan untuk strukturnya sendiri, yang pertama kita menanyakan waktu tidur. Nah, itu adalah prosesnya atau perhitungannya. Itu kita baru masuk ke cetakannya, mencetak dari yang inputnya tadi, teman-teman. Print you have
plus str weekday available hour plus hours to study every working day. Ini adalah string ya teman-teman, yang you have ini string. Ini print string juga, string ya teman-teman. Sekarang mari kita coba ngeranin. Kita akan mencoba meran teman-teman. Ngelek nih. Again Hazel. Oh, sini sebentar ya teman-teman. Ini belum saya ubah ke sini. Nah, sudah. Kita akan mulai ngeran ya teman-teman. Cep. How many hours do you sleep every day? 8 jam. 8 hours. How many hours do you work per day include commute? Oke. Per day kira-kira kita kerja tuh 8 jam cukup lah ya, 8 jam. How many hours lah, kalau relaxnya kita kasih dikit aja teman-teman. Kita anak-anak ambis tuh istilahnya dikit. How many hours do you like per weekday? Oke. Kita isikan dengan relax weekend day itu paling berapa jam ya? Kita isi 5 jam aja deh. Nah ini jawabannya. You have 2 jam untuk belajar setiap working day. Oke, setiap working day. You have 8 hours to study every weekend day. Berarti kita punya waktu 2 jam untuk belajar setiap hari dan 8 jam untuk setiap weekend day. Jadi aku totalnya itu punya 26 untuk setiap 26 jam untuk setiap minggu ya teman-teman. Nah, jadi inilah ya teman-teman, kita berprogram, kita memprogram masalah yang lebih kompleks menggunakan Python. Yang awalnya kita menggunakan Stretch, kita ubah menjadi Python ya teman-teman. Kita mulai dari strukturnya yang tadi kita untuk mendapatkan informasi atau variabelnya supaya disimpan di komputernya itu kita membutuhkan pertanyaan teman-teman. Kita yang pertama strukturnya itu kita membutuhkan pertanyaan ini. Setelah itu kita lanjut ke perhitungan jamnya, perhitungan masalah untuk menyelesaikan masalahnya teman-teman. Nah itu yang terakhir ini, yang print ini adalah untuk mencetak supaya komputernya bisa mencetak dari jawaban yang telah diproses tadi teman-teman. Nah jadi sekian dari saya, Stefanus saya Wicaksono. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.